Halo guys, selamat datang di channel Antusias Tech. Dan kali ini saya akan mereview iPhone 11 yang biasa. Jadi ini bukan yang Pro, apalagi yang Pro Max, karena itu harganya masih mahal banget cuy. Jadi iPhone 11 ini adalah penyempurnaan dari iPhone XR, yang sebelumnya itu laris banget, lebih laris dari iPhone XS dan XS Max. Jadi akankah ini jadi iPhone 11 paling laris lagi, dan apakah ini pantas untuk dibeli? Oke, jadi dari segi desainnya ini emang mirip dengan iPhone XR, terutama di bagian depannya ini mirip banget, tapi untungnya di belakang agak beda, walau ya sedikit identik. Di sini logo iPhone-nya diturunin sehingga jadi di tengah-tengah gini, dan ada dua kamera yang ukurannya lumayan besar, dan ini bentuknya menonjol. Tapi ini nggak bakal kepentok kalau kalian itu pakai casing. Jadi pilihan warnanya lumayan banyak, ada ungu, hijau, kuning, putih, dan hitam. Lalu ada juga untuk produk yang warna merah. Di bagian bawahnya ada speaker dan lightning port untuk chargernya, dan juga sekalian untuk colokan headsetnya, karena di sini nggak ada jack audio. Di kiri ada tombol volume dan tombol silent gini, dan di kanannya ada slot SIM dan tombol power. Lalu di atasnya ini kosong, nggak ada apa-apa. Untuk layarnya berukuran 6,1 inci dengan teknologi layar yang digunakan itu masih menggunakan IPS bukan OLED, namun untuk seri ke atasnya itu sudah menggunakan OLED. Resolusi maksimal yang didukung adalah HD. Jadi kalau kalian nonton YouTube itu mentoknya di 720p. Kalau kalian maksain pakai yang 1080p, hasilnya bakal tetap sama aja kayak 720p. Cuman selama pemakaian saya nggak ngerasa resolusinya ini kurang gitu di layarnya, dan malah bagus-bagus saja gitu dilihatnya. Selain itu baterainya juga jadi makin awet dengan resolusi layar yang nggak terlalu besar. Untuk suara yang dikeluarkan dari speakernya juga sudah stereo, dengan ada tambahan speaker di poninya ini. Dan hasil suara iPhone ini emang bagus banget. Bassnya kerasa, suaranya jernih, dan juga ini kalau di volume full itu suaranya nggak cempreng. Pokoknya ini kerasa banget kalau HP mahal. Untuk headset yang dikasih di unit bawahnya juga bagus banget ketika saya pakai, dan suaranya jadi makin enak. Sepertinya ini headset bawaan terbaik yang pernah saya coba. Untuk main PUBG juga suara langkahnya musuh itu terdengar sangat jelas. Saya nggak tahu sih apakah iPhone sebelumnya juga suara headsetnya seenak ini, karena saya belum pernah coba sebelumnya. Di perangkat iPhone 11 ini masih mendapatkan USB power adapter yang 5 watt dan kabel USB to Lightning. Meskipun begitu, iPhone 11 ini sebenarnya juga sudah mendukung fast charging, namun kalian harus membeli aksesorisnya secara terpisah, dan harganya itu lumayan bikin sedih. Selain itu, kalau kita pakai charger bawaannya yang nggak terlalu cepat ini, untuk baterai health-nya juga nggak akan terlalu cepat berkurang, karena biasanya kalau pakai fast charging itu kadang-kadang HP-nya jadi agak panas. Kalau kita ngecasnya pakai charger bawaannya, ngecasnya itu sekitar 2,5 jam lah. Jadi baik iPhone 11, 11 Pro, dan Pro Max sama-sama sudah menggunakan chipset A13 yang tentunya sangat kencang. Dan di iPhone 11 ini mempunyai RAM 4GB dan baterainya berkapasitas 3110 mAh. Untuk sektor gamingnya ya nggak perlu ditanyain lagi, karena udah pasti mulus banget. Skoran tutunya aja sudah segini. Dan untuk main PUBG ya gampang lah, untuk settingan maksimal segini masih bisa dijalani dengan lancar. Cuman sih saya biasanya pakai di smooth aja, biar baterainya juga makin awet. Untuk pemakaian saya bisa full dipakai 1 hari, cuman kalau main game paling ntar malamnya harus dicas lagi. Cuman ini untuk iPhone udah tergolong sangat awet. Di belakangnya terbuat dari kaca yang glossy, tapi di bagian kotak kameranya ini dibuat doff, dan
Kameranya menggunakan resolusi yang sama untuk kedua lensanya di belakang, yaitu 12 megapiksel. Untuk iPhone 11 hadir dengan dua kamera, yaitu kamera ultra wide dan kamera yang wide lens. Kamera depannya juga beresolusi 12 megapiksel, dan untuk semua kameranya, baik kamera depan maupun belakang, sudah ada fitur slow motionnya dan bisa rekam video sampai 4K 60 frame per second. Dan hasilnya emang udah bagus banget. Peningkatan dari iPhone sebelumnya juga ada di bagian fitur night mode yang kelihatan jadi cerah gini, tapi dia tetap seperti natural gitu dan kecerahnya itu nggak lebay gitu. Namun saya nggak bisa lakukan perbandingan karena fitur night mode-nya ini berfungsi secara otomatis. Ya meskipun hasilnya nggak seterang yang di Huawei P30 Pro, cuman ini udah bagus banget karena kelihatan natural dan juga pencahayaannya jadi bagus. Dan ini untuk sampel fotonya dan video yang saya rekam di HD 1080p di 30 frame per second. Jadi bukan yang 4K ya, karena saya lupa untuk settingnya ke 4K. Dan ini untuk rekaman kamera belakangnya dari iPhone 11. Dan ini di resolusi Full HD di 30 frame per second. Kita lihat fokusnya. Yang saya kagumi dari iPhone ini juga ada pada bagian optimalisasi aplikasinya yang lebih baik dari Android. Jadi saya coba mengedit foto yang sama di Lightroom dengan settingan yang sama persis, tapi hasilnya lebih kelihatan bagus di iPhone. Meskipun ini settingnya udah saya samain dan fotonya juga sama. Mungkin alternatifnya kalau kalian emang pinter ngedit, kalian bisa otak-atik lagi di Android. Dan ini saya ngambil rumus filternya itu yang emang ada di internet. Jadi saya nggak tahu apakah ini rumusnya emang khusus untuk iPhone atau gimana. Selain itu pada story Instagram juga pada iPhone juga lebih smooth dan gambarnya itu nggak pecah. Apalagi kalau kita rekamnya di kamera biasa lalu kita upload ke Instagram story, itu hasilnya bakal bagus banget. Perbandingan selanjutnya yang saya coba di aplikasi baru yang namanya itu Loopsy. Jadi di iPhone pilihan efeknya itu lebih banyak dan hasilnya juga lebih smooth untuk di iPhone. Kalau di Android untuk efeknya sedikit dan juga hasilnya itu agak patah-patah dan nggak rapi. Cuman ya kekurangannya di iPhone ini beberapa fitur aplikasinya itu jadi berbayar. Seperti menggunakan Loopsy ini saya nggak bisa ekspor filenya kalau belum berbayar, sedangkan di Android itu udah bisa secara gratis. Dan saat menggunakan aplikasi seperti PicsArt juga kadang ada beberapa fitur itu yang perlu berbayar di iOS. Jadi kesimpulannya susah sih buat nggak merekomendasikan iPhone 11 ini kalau kalian emang udah ada budgetnya, karena kualitas yang dikasih juga udah memuaskan, baik dari segi foto, video, kualitas suara, performa dan daya tahan baterainya juga udah bagus menurut saya. Selain itu untuk optimalisasi aplikasinya di iPhone juga sangat baik.
Paling yang jadi masalah cuman ukurannya yang kurang gede lagi dikit jika dipakai untuk main game. Cuman ini untuk masalah selera aja ya. Dan ketika saya untuk bermain di PUBG di iPhone ini, saat kita turun dari pesawat untuk rendering kota-kotanya dan tanamannya itu juga lebih cepat dan lebih baik di iOS daripada di Android. Mungkin itu karena optimalisasi softwarenya ya, karena saya juga ngetesnya yang di Android itu di Huawei P30 Pro yang memang kualitas chipsetnya juga masih sangat bagus. Dan kekurangan yang ada di iPhone ini yaitu chargernya yang dikasih Apple ya masih nanggung, bukan yang fast charging padahal udah support, dan Apple memang pelit ya padahal harganya ini sudah lumayan mahal. Selain itu saya juga berharap hasil dari lensa wide-nya ini bisa sebaik kamera utamanya, karena di lensa ultra wide-nya itu warnanya jadi agak berbeda dari lensa utamanya yang lebih baik. Lalu untuk masalah layarnya sih nggak masalah dengan resolusi yang nggak terlalu tinggi ini saat pemakaian sehari-hari. Dan yang buat mikir beli HP ini juga karena harganya yang lumayan tinggi. Meskipun bisa dimaklumi karena ini iPhone dan ini bukan HP kaleng-kaleng. Oke, jadi sekian review iPhone 11 dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan kalian komentar di bawah. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kita makin semangat untuk membuat konten. Sampai jumpa di video selanjutnya.